saya berikan tema hidup dalam kepenuhan Roh Kudus. Hidup dalam kepenuhan Roh Kudus artinya hidup yang sepenuhnya dikendalikan oleh Roh Kudus. Ya kan? Kalau hidup dipenuhi oleh roh halus, berarti hidup sepenuhnya dikendalikan roh halus. Ya kan? Kalau hidup dipenuhi oleh duit, hidup kita dikendalikan oleh duit. Ya kan? Artinya begitu. Nah, bagaimana agar hidup kita ini dikendalikan oleh Roh Kudus? Ada dua, secara garis besar saya temukan ada dua pengertian dari kepenuhan Roh Kudus itu. Yang pertama adalah berarti hidup dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Sekali lagi, pengertian hidup dalam kepenuhan Roh Kudus itu berarti hidup dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Amin. Roma 8 ayat 14 berkata, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah disebut anak Allah. Semua orang, siapapun dia, dari suku apapun dia, dari marga apapun dia, dari latar belakang apapun dia, jika ia dipimpin oleh Roh Allah, jika ia penuh dengan Roh Allah, maka ia disebut anak Allah. Alkitab berkata, engkau tidak kusebut lagi sebagai hamba. Karena hamba tidak mengetahui apa yang dikerjakan oleh tuannya. Betul? Seorang hamba memiliki gap yang sangat jauh dengan tuannya, memiliki jarak yang sangat jauh dengan tuannya. Makanya Yesus berkata, aku tidak menyebut engkau lagi hamba, tapi aku menyebut engkau anak. Karena apa? Karena Roh Allah sendiri sudah ada di dalam hati kita, sudah ada di dalam hidup kita. Jadi tidak pantas lagi kita disebut hamba. Pertanyaan kan simple, kita mau disebut hamba atau kita mau upgrade diri kita, mau disebut sebagai anak? Ingat baik-baik, hamba tidak memiliki ahli waris kepunyaan harta milik tuannya. Mau sebanyak apapun itu, harta dia tetap kepada anak, ya kan? Kalau kita mau memiliki ahli waris, kalau kita mau menjadi ahli waris Kristus, kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus, ya kan? Karena syarat untuk dipanggil menjadi anak Allah yaitu harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Kalau nggak dipenuhi, nggak bisa, ya kan? Syaratnya simple, syaratnya mudah, tidak banyak-banyak, kerjakan aja. Kita harus dipenuhi dengan Roh Allah. Amin. Pengertian yang kedua dari dipenuhi oleh Roh yaitu tidak ada ruang bagi keinginan daging. Galatia 5 ayat 16 sampai 17, ya kan, dan seterusnya. Keinginan-keinginan daging di sana disebutkan. Kalau kita hidup dalam Roh, tidak ada ruang kosong, ya kan? Tidak ada ruang kosong untuk dikendalikan oleh keinginan-keinginan daging. Kalau dalam hati kita, dalam hidup kita, dalam keseharian kita, hidup kita dikendalikan oleh daging, hidup kita dikendalikan oleh keinginan kita sendiri, itu artinya kita hidup bukan di dalam Roh. Kita hidup dari keinginan daging kita sendiri. Makanya saya bilang, definisi atau pengertian yang kedua, hidup dalam kepenuhan Roh itu berarti hidup yang tidak memberikan ruang kepada keinginan daging. Alkitab berkata, daging memang lemah, ya kan? Tapi Roh menurut. Daging kita memang mungkin ketika orang menjahatin kita, pengen sekali jahatin balik, ya kan? Ya tahu rasa loh. Ya lo tahu siapa lo. Kalau orang gosipin kita, pengennya, ya kan, balas dengan gosip, ya kan, bahkan yang lebih kadarnya yang lebih tinggi dari itu. Kita pengen membalas lebih, tapi kita berkata, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, ya kan? Berdoalah untuk musuhmu,
Jika seterumu lapar, berikanlah ia makan. Jika seterumu telanjang, berikan pakaian. Jika kau memiliki 2 jubah, berikan 1. Secara daging itu sulit, secara daging itu susah, ya kan? Tapi ketika kita dipimpin Roh, Rohlah yang memberikan kekuatan bagi kita. Amin. Sampai di sini paham? Jadi ada 2 definisi pengertian kepenuhan Roh. Yang pertama tadi, penuh berarti dipimpin dan dikuasai Roh. Hari ini tanyakan dirimu, kamu dipimpin oleh Roh Allah, ya kan? Dikuasai oleh Roh Allah atau dikuasai oleh keinginan-keinginan daging? Mari kita bertanya pada diri kita. Yang kedua tadi, tidak ada ruang. Kalau masih suka menuruti keinginan-keinginan daging, berarti kita tidak dipimpin oleh Roh Allah. Amin. Poin yang kedua adalah, apa itu tanda-tanda hidup dalam kepenuhan Roh? Kita harus tahu tanda-tanda atau indikasi, ya kan? Kalau tadi itu definisi, sekarang mari kita lihat apa itu tanda-tanda hidup dalam kepenuhan Roh. Yang pertama, kita buka dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal ini. Orang yang dipimpin oleh Roh Allah, orang yang dipenuhi oleh Roh Allah, orang yang Roh Allah yang mengendalikan hidupnya, yang menguasai hidupnya, perbuatannya nyata. Perbuatannya nggak abstrak, ya kan? Perbuatannya hal-hal yang baik. Alkitab berkata kasih itu berbicara pengorbanan. Nggak ada kasih yang sempurna tanpa pengorbanan. Kasih yang sempurna, Yesus rela mati untuk kita. Demikian kita. Hukum yang utama dan terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau buat diri kita mau berkorban, buat orang lain juga kita harus mau berkorban. Kalau buat diri kita mau bayar harga, buat orang lain juga harus mau bayar harga. Ya kan? Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Yang kedua adalah sukacita. Sukacita ini bukan berbicara tentang kesenangan sementara. Bukan sukacita ini karena engkau dapat undian hari ini, engkau dapat kabar baik, atau engkau dipromot, engkau naik gaji, ataupun hal-hal yang duniawi. Tapi ini berbicara sukacita surga. Dalam keadaan suka, dalam keadaan duka, ketika Roh Allah yang memenuhi hati kita, kita tetap bersukacita. Paulus berkata, dalam kelemahankulah nyata kekuatan Tuhan. Aku bersukacita senantiasa ketika aku mengingat Engkau. Dia berkata dalam penjara, ya kan? Secara akal manusia tidak mungkin seseorang bersukacita dalam penderitaan, seseorang bersukacita dalam tindasan. Tapi karena Roh Allah yang tinggal, yang menguasai hati Paulus, yang menguasai hati kita, sehingga kita bersukacita. Bersukacita bukan karena keadaan kita baik, bersukacita bukan karena kondisi di lingkungan sekitar kita mensupport kita, ya kan? Bukan karena support sistem kita jalan, ya kan? Kalau support sistem jalan, kita happy, ya wajar lah, ya kan? Tapi ketika keadaan tidak mendukung kita, ya kan? Ketika hal-hal yang kita harapkan tidak sesuai dengan ekspektasi kita, ketika ekspektasi bahkan orang tua kita tidak tercapai atas hidup kita, tapi catatannya kita tetap bekerja keras, ya kan? Ketika hal-hal yang kita rencanakan tidak tercapai, tapi sukacita surga tetap tinggal dalam hati kita. Itulah sukacita dan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Amin. Yang berikutnya adalah damai sejahtera. Damai sejahtera itu sekalipun keadaan hari ini tidak memungkinkan untuk kehidupan yang lebih baik secara pikiran, sama seperti keadaan Ruth, ya kan? Ruth, kalau dalam pikiran manusia
Tidak ada hal yang mungkin diharapkan, ya kan? Tidak ada masa depan, tidak ada kehidupan. Tapi Ruth merasakan damai sejahtera yang dari Tuhan. Ruth merasakan damai yang betul-betul dari Tuhan. Ketika kita mengerjakan sesuatu, ya kan, mintalah damai yang dari Tuhan. Karena ketika kita mengalami damai yang dari Tuhan, kita akan maksimal, kita akan fokus, ya kan, kita akan produktif. Tapi kalau hati kita nggak damai, bunda gulawa, ya kan, kita nggak akan bisa produktif. Kesabaran. Apa sih sabar? Sabar itu hal yang melelahkan. Menunggu adalah hal yang membosankan. Tapi kalau dalam Tuhan, ya kan, penantian kita akan kedatangan Tuhan kedua kali, kita sabar tetap menunggu karena kita tahu rancangan Tuhan yang terbaik. Ya kan, waktu Tuhan yang terbaik. Bukankah selama ini banyak hal yang menguji kesabaran kita? Bukankah selama ini dalam kehidupan kita banyak hal yang mengharuskan kita tidak sabar? Tapi faktanya hari ini kita ada sebagai pemenang. Kita sabar melalui semuanya. Karena apa? Karena ada Roh Allah di dalam kita yang memberikan kita pengertian, yang memberikan kita pemahaman, yang memberikan kita penjelasan bahwa segala sesuatunya, kita berkata, dalam segala hal Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kalau kita tidak tahu, kalau Roh Kudus tidak mengingatkan kepada kita bahwa dalam segala hal Tuhan turut ikut campur tangan, kita tidak akan sabar, ya kan? Kita tidak akan sabar dalam proses Tuhan. Ketika kita diproses, tidak ada proses yang enak, ya kan? Ketika kita dimasukkan dalam fase itu, kita rasanya mau berontak, kita rasanya mau menyerah. Tapi karena buah Roh itu adalah salah satu kesabaran, kita sabar menanggung dalam segala hal. Paulus berkata, aku cakap menanggung dalam segala hal, ya kan? Karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Karena Roh Allah yang bekerja dalam hidup kita. Yang selanjutnya adalah kemurahan, ya kan? Jangan terlalu pelit-pelit lah, murah hati, ya kan? Murah hati. Kalau ada yang minta belajar, ajarin. Murah hati. Kalau ada yang bisa dibantu, bantulah. Yang penting tertangkap, terukur. Kebaikan, berbuat baik. Kesetiaan, kelemah lembutan. Jangan ketika orang melihat kita, aduh kasar sekali tuh orangnya. Lemah lembut itu bukan lemah gemula ya. Lemah lembut itu penuh kasih. Lemah lembut itu sopan. Lemah lembut itu gentleman, ya kan? Memperlakukan orang lain dengan penuh kasih, dengan penuh perhatian. Jangan kita memperlakukan orang sesuka hati kita, seenak hati kita. Takaran yang kamu ukur, ya kan? Takaran yang kamu pakai untuk mengukur itu akan diukurkan kepadamu. Kalau suatu waktu kita dikasarin orang, suatu waktu kita dimurkain orang, cobalah ingat-ingat, barangkali kita dulu suka memarahin orang, suka memurkai orang. Yang terakhir dari buah Roh itu adalah penguasaan diri, kuasai diri. Penguasaan diri ini adalah step yang pertama, yang sangat penting. Kalau kita nggak bisa menguasai diri kita, waduh, kacau sekali. Ibarat sepeda motor yang melaju dengan kecepatan tinggi, nggak usah tinggi-tinggi amat lah. Tapi kalau nggak ada pengendalian, yaitu remnya, ya kan, nyungsep. Entah nabrak, entah masuk got, karena tidak ada pengendalian, tidak ada pengereman. Keinginan hati kita ini banyak, ya kan? Kalau dikasih satu dawir folio, dikasih pulpen, ya kan, coba tulis keinginan hatimu, tulis, wah kurang itu, masih boleh nambah lah, ya kan? Karena keinginan hati kita banyak.
Kadang-kadang keinginan hati kita yang membuat kita pusing sendiri. Kadang-kadang keinginan hati kita yang bikin kita stres sendiri. Keinginan hati banyak, ya kan? Begitu nggak achieve, wah, dia mengunderdog dirinya sendiri. Perlu pengendalian diri. Kita nggak bisa mengendalikan diri kita. Kita nggak bisa mengendalikan diri kita sepenuhnya kalau bukan Roh Allah yang mengendalikan kita. Makanya perlu kita memiliki Roh Allah. Perlu kita memiliki Roh Kudus agar hidup kita tertib, agar hidup kita teratur, agar hidup kita terarah. Biar gak sembraut sesuka hati, ya kan? Tapi ketika kita memiliki Roh Kudus, kita memiliki pengendalian diri untuk tertib. Kapan harus melakukan, kapan harus berlangkah, kapan harus berlari, kapan harus istirahat. Roh Kuduslah yang akan mengingatkan kita. Amin. Tanda yang kedua, hidup dalam kepenuhan Roh Kudus adalah hidup dalam kekudusan dan integritas. Roh Allah itu adalah kudus. Sebab itu setiap yang menyembah Allah harus dalam roh dan kebenaran. Alkitab berkata. Jadi ciri tanda orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus adalah hidup dalam kekudusan. Ini harga yang gak boleh ditawar-tawar. Ini harga supermarket, bahkan melebihi. Gak ada diskon-diskonan. Hidup dalam kekudusan. Ya kan? Mari kita lihat dalam 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Petrus berkata, hendaklah kamu kudus di dalam setengah hidupmu. Bukan ya? Seluruh hidupmu. Bukan kudusnya waktu pagi, nanti siang balik lagi default template gitu kan, setelan pabrik. Malamnya balik lagi kudus, ada saklarnya kan, on off-nya. Bukan begitu. Bukan kondisional, tapi whole. Seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Dia Allah yang kudus, yang sudah memanggil kita, yang sudah menebus kita, yang sudah mengangkat kita dari lumpur dosa. Mari kita hargai kebaikan Tuhan. Mari kita hargai pengorbanan Tuhan. Ya kan? Tuhan Allah sendiri sudah mengorbankan anaknya yang tunggal untuk penyelamatan kita, untuk penyucian kita, untuk pembenaran kita, untuk pengudusan kita. Oleh sebab itu Alkitab berkata, engkau dipanggil untuk hidup kudus. Bukan hidup yang semena-mena, tapi hidup yang dikendalikan oleh Roh. Amin. Hidup kita harus hidup yang kudus. Kalau zaman perjanjian lama, kalau orang tidak kudus menghadap Tuhan mati. Memegang tabut perjanjian saja ada requirement-nya. Salah-salah dikit, ya kan, mati. Saya lupa ayatnya di mana, tapi ada 70 orang yang mati hanya cuman memegang di tabut perjanjian, dipegang, mati 70. Karena apa? Karena nggak layak, karena nggak kudus. Hari ini kita mungkin nggak mati ketika kita naik ke mimbar, ya kan? Ketika kita jadi singer, ketika kita jadi WL, ketika pelayanan multimedia, ketika rekam video. Hari ini kita mungkin nggak mati seperti di perjanjian lama. Tapi yang kita berkata, janganlah engkau mendukakan Roh Kudus. Ketika engkau tahu firman Tuhan itu, bahwa engkau harus menjaga kekudusan, tapi engkau melalaikannya, itu sama dengan kita mempermainkan Roh Kudus. Dosa yang nggak diampuni adalah mempermainkan Roh Kudus, mendukakan hati Roh Kudus. Mendukakan hati Roh Kudus itu seperti apa sih? Engkau tahu itu salah, ya kan? Engkau tahu itu dosa yang tidak berkenan pada Tuhan. Engkau bertobat, baliklah kepada Tuhan, bertobat. Itu aja terus bolak-balik terus kayak betul ini. Engkau mendukakan hati Roh Kudus, menghujat Roh Kudus, mengolok-olok namanya. Ya kan? Sudah ditegur. Kalau penjelasannya lebih gampang, sudah ditegur gitu kan. Sudah ditegur, kau bertobat, besok ulangin lagi. Itu kan menghujat, mengolok-olok. Ketika kita sudah tahu, kita dipanggil untuk hidup kudus. Hiduplah dalam kekudusan.
hiduplah dalam kebenaran, hiduplah dalam integritas. Amin. Firman Tuhan ini memang berat, tapi ya itu tuntutan, itu panggilan kita. Tuhan memanggil kita untuk hidup. Di sorga kelak nanti nggak ada yang hidup sesuai hati kita, karena Tuhan itu kudus. Orang yang menghampiri Tuhan harus dalam kekudusan. Amin. Yang ketiga, tanda hidup dalam kepenuhan roh adalah ada kuasa dalam pelayanannya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8, Alkitab berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu. Inilah peristiwa di kamar lote di Yerusalem. Sebelumnya, murid-murid Tuhan Yesus, ketika Yesus sudah mati, mereka tercerai-berai semuanya. Bahkan ketika Yesus mau disalibkan, hanya satu murid yang ada waktu penyaliban Yesus, yaitu Yohanes. Sisanya 10 yang lainnya, ya kan, kalau Yudas Iskariot sudah tutup usia. 10 yang lainnya kabur, tidak berani. Tapi ketika Roh turun, ada kuasa. Kuasa itu kuasa untuk berani, ya kan? Kuasa tidak takut untuk bersaksi, tidak menyayangkan nyawanya lagi. Kalau kita masih takut-takut hari ini, ya kan? Kalau disuruh singa masih takut. Kalau disuruh apalagi WL masih takut. Kalau disuruh main musik masih takut. Coba tanyakan, coba cross check dalam diri. Apakah pengalamanmu sama dengan pengalaman rasul-rasul? Mereka takut memberitakan Injil, mereka takut menjadi saksi Kristus. Karena apa? Karena takut mengalami penderitaan, mengalami pengasingan, mengalami apalagi hal-hal yang tidak mengenakan. Coba tanya diri kita, kenapa saya takut ya? Ya kan? Kalau saya dulu tidak mau terlalu banyak terlibat dalam pelayanan itu, ada alasan yang selalu saya buat gitu kan. Wah, saya punya alasan ini. Tapi saya belajar, kita belajar hari ini. Ternyata, kenapa kita takut? Karena kita tidak dipimpin oleh Roh Allah. Kalau kita orang yang dipimpin oleh Roh Allah, kita akan berani. Ketika Daniel dijatuhkan ke gua singa, kalau bukan karena Roh Allah yang memberikan keberanian, siapa manusia yang konyol mau dijatuhkan ke gua singa? Ya kan? Kalau bukan Roh Allah yang memberikan keberanian kepada Sadrak, Mesak, Abednego, apa mungkin mereka mau dijatuhkan ke bara api? Ya kan? Kalau bukan Roh Allah yang menggerakkan, yang memberikan keberanian kepada Esther untuk menyelamatkan bangsa Israel, kalau engkau mau, kalau saya mau, kita mau memiliki Roh Allah yang menggerakkan hati kita, yang menggerakkan pelayanan kita, yang menggerakkan pekerjaan kita, ya kan? Mintalah Roh Kudus untuk tuntun kita. Mintalah Roh Kudus untuk bekerja, berkarya lebih leluasa dalam hidup kita. Amin. Pelayanan kita harus penuh kuasa. Pelayanan kita harus penuh semangat. Pelayanan kita harus penuh gairah. Jangan loyo-loyo. Amin. Harus penuh dengan semangat. Bagian yang terakhir adalah bagaimana mengalami kepenuhan Roh Kudus. Kita harus tahu bagaimana mengalaminya, ya kan? Setelah kita tahu apa itu definisi dari Roh Kudus, bahwa definisi dari Roh Kudus adalah kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Tidak ada ruang bagi keinginan daging. Kita tahu indikasi, ciri-ciri orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita tahu manfaat dari Roh Kudus itu. Kita tentu mau kan? Bagaimana dipenuhi Roh Kudus? Roh Kudus itu penting sekali. Mari kita buka dalam Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Yang dimaksudnya ialah roh yang akan mereka terima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan, ya kan? Jadi cara yang pertama
Cara yang pertama untuk mengalami kepenuhan Roh Kudus adalah ada kehausan dan kerinduan akan Roh Kudus. Sekali lagi saya ulang, yang pertama adalah ada kehausan dan kerinduan. Kalau kita mau ketemu dengan seseorang, kalau kita mau berjumpa dengan seseorang, bukankah karena kita ada kehausan, karena kangen, karena rindu? Kalau tidak ada kerinduan, tidak mau ketemu. Sekalipun waktu kita banyak, ya kan? Sekalipun waktu luang kita banyak, sekalipun kesibukan kita mungkin hari itu atau waktu itu tidak ada, tapi ketika kita tidak ada kerinduan untuk bertemu dengan orang tersebut, kita akan bilang kita sibuk, ya kan? Saya mau mengerjakan ini itu. Demikian dengan Roh Kudus. Ketika kita haus dan rindu, Alkitab berkata, barang siapa yang haus, ya kan? Baiklah ia meminta kepadaku dan minum, maka aku akan memberikan Roh Kudus. Minta kepada Bapa. Minta kepada Bapa. Bapa, aku haus dan rindu akan Roh-Mu. Pimpin tuntun aku. Harus ada kehausan. Kita tidak bisa memiliki kehausan kepada Allah, pada Roh Allah, kalau kita tidak membaca Alkitab. Ya kan? Dari mana kita rindu? Ya mungkin. Orang yang rindu itu, kalau rindu seseorang yang jauh gitu kan, lihat fotonya, lihat videonya, lihat kenang-kenangan tentang dia. Demikian kita dengan Allah Roh Kudus. Kalau kita rindu, bacalah Alkitab, ya kan? Renungkan firman Tuhan. Kalau kita tidak merenungkan firman Tuhan, berarti kita tidak haus, berarti kita tidak rindu akan firman Tuhan. Tidak mungkin Roh Allah tinggal dalam kita. Tidak mungkin Roh Allah memenuhi hati kita kalau kita tidak rindu. Orang yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan yang akan dikenyangkan. Ya kan? Mari kita memiliki kerinduan, haus dan lapar akan Roh Kudus. Amin. Yang kedua, bagaimana hidup kita agar mengalami kepenuhan Roh Kudus? Yang kedua adalah hidup dalam pertobatan. Hidup dalam pertobatan. Setelah kita haus, setelah kita rindu, bukan berarti selesai di situ. Kita harus mengerjakan, ya kan? Waktu Yesus menyembuhkan orang sakit, Yesus berkata, "Pulanglah, jangan berbuat dosa lagi." Artinya bertobat. Pengenalan kita akan Tuhan, setelah kita mengenal kebaikan-kebaikan Tuhan, setelah kita mengecap kebaikan-kebaikan Tuhan, setelah kita mengalami pertolongan-pertolongan Tuhan, jangan mau lagi balik ke kelakuan kita yang lama. Jangan mau lagi kembali kepada tabiat kita yang lama. Jangan mau lagi direka-reka oleh iblis. Jangan mau lagi dibisik-bisikkan oleh kuasa-kuasa kegelapan. Ya kan? Ketika kita diperhadapkan dalam pilihan-pilihan hidup, mungkin kita berpikir, gak apa-apalah, gak ada yang melihat, gitu kan? Ya sudahlah, Tuhan ngerti kok. Tapi tidak, Allah itu kudus. Barang siapa yang menyembah Dia harus menghampiri Tuhan dalam kekudusan, ya kan? Kekudusan itu adalah hidup dalam pertobatan. Bertobatlah kita dari kelakuan-kelakuan kita yang lama. Amin. Listing apa yang perlu kita perbaiki dari diri kita, ya kan? Yang terakhir adalah berdoa dan menantikan dengan iman. Lukas 11 ayat 13, firman Tuhan berkata, "Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya." Ya kan? Doa dan menantikan dengan iman. Nantikan Tuhan. Kita saja yang jahat, Alkitab berkata, kamu saja yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus. Bapa menginginkan kita semua, semuanya tanpa terkecuali dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena apa?
Karena tanpa Roh Kudus kita tidak mampu melakukan kehendak Bapa. Karena tanpa Roh Kudus kita akan lari dari kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu makanya Yesus berkata, aku akan meminta kepada Bapa untuk mengirimkan seorang penolong yang lain yang akan memberikan kamu kekuatan. Karena kita lemah, ya kan? Seseorang yang lemah yang membutuhkan pertolongan. Kalau kita kuat, nggak perlu. Tapi karena kita lemah, kita membutuhkan penolong. Karena kita sering jatuh, makanya kita perlu penolong, ya kan? Karena kita terbatas, makanya kita perlu yang tidak terbatas. Amin. Mintalah kepada Bapa, berdoa minta kepada Bapa agar kita dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Amin.